Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Haji Nugroho. Saya akan mempresentasikan tentang thermal sensor sebagai soal UAS nomor 1 untuk mata kuliah instrumen biomedis. Oke, jadi layout yang nanti akan saya sampaikan, yang pertama itu tentang pengertian sensor, yang kedua adalah jenis-jenis sensor, yang ketiga itu adalah cara kerja sensor, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pengertian thermal sensor atau sensor suhu, jadi dia merupakan elemen pengindra yang mampu merespon terhadap perubahan suhu, dan dari perubahan suhu itu nanti dia akan dikonversi menjadi sinyal listrik, bisa dalam bentuk nanti arusnya atau tegangannya. Setiap sensor memiliki karakteristik atau properti seperti akurasi, resolusi, rentang suhu, konstruksi, dan arsitektur komponen yang berbeda-beda untuk setiap jenis sensornya. Kemudian untuk jenis-jenis sensor, yang pertama itu adalah termistor. Termistor itu sensor yang apa, dari perubahan suhu itu nanti dia akan dirubah menjadi perubahan resistansinya. Kemudian ada PTC atau positive temperature coefficient. Jadi semakin tinggi sensornya, semakin tinggi suhunya, maka nanti perubahan resistansinya juga atau nilai resistansinya akan semakin tinggi. Sedangkan yang NTC ini semakin tinggi suhunya, maka nanti uh, resistansinya dia akan semakin rendah. Untuk NTC ini biasanya dia sensor semikonduktor. Kemudian yang kedua, resistive temperature detector. Ini sama dengan termistor, ya. Jadi melihat perubahan suhu itu berdasarkan dari perubahan resistansinya. Namun dia memiliki beberapa kelebihan ketimbang termistor, seperti akurasinya yang lebih tinggi. Kemudian yang C ini dia infrared thermal sensor atau sensor yang mendeteksi panas itu berdasarkan dari emisi gelombang atau energi inframerah yang diradiasikan oleh objek. Ini kalau yang infrared thermal sensor itu dia non kontak ya. Kemudian yang D thermocouple. Kemudian sekarang untuk cara kerjanya. Jadi yang pertama adalah termistor. Termistor dia merupakan kepanjangan dari atau singkatan dari thermal resistor, di mana secara prinsip itu ketika kawat sensing dipanaskan, maka akan membuat atom pada kawat yang terbuat dari tembaga, kobalt atau mangan ini dia akan bervibrasi, sehingga akan menyebabkan elektron sulit untuk mengalir melalui material dan saling bertabrakan sehingga membuat nilai resistansi pada material itu akan meningkat gitu ya. Nah, ini positif temperatur kontrol, positif temperatur coefficient. Jadi jika suhu naik, maka resistansi juga akan meningkat. Sedangkan negatif temperatur coefficient, ketika suhu meningkat, maka resistansi juga akan menurun. Nah, kemudian dari resistansi itu, nanti dia akan menyebabkan perubahan sinyal arus yang dihasilkan oleh sensor. Kemudian resistive temperatur detektor, atau biasa disingkat dengan RTD. RTD secara prinsip hampir sama dengan termistor, yaitu perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan resistansi. Namun RTD ini dia memiliki kelebihan, yaitu akurasi dan resolusi yang lebih baik daripada termistor. Karena material yang dibuat itu terbuat dari platinum, dan juga untuk wire RTD dapat dikonfigurasikan menjadi seperti bentuk kumparan atau belitan. Kemudian juga bisa menjadi lapisan film yang tipis sehingga ukurannya bisa menjadi jauh lebih kecil daripada termistor. Kemudian thermocouple. Untuk cara kerja thermocouple ini dia terdiri dari dua wire dengan material yang berbeda antara wire tipe A dan wire tipe B. Jadi ketika junction itu dipanaskan, maka elektron pada setiap wire itu dia akan bergerak atau mengalir menuju cold junction. Ini disebut dengan free electron. Karena material wire A dan wire B ini berbeda, maka pelepasan elektron yang terjadi antar dua wire itu dia akan berbeda. Sehingga akan menyebabkan beda potensial di kedua wire. Semakin panas suhunya, maka perbedaan potensialnya juga akan semakin besar.
Kemudian infrared thermal sensor. Jadi setiap objek yang memiliki panas itu dia akan menghasilkan emisi inframerah, yang dimana pada infrared thermal sensor itu nanti gelombang atau energi inframerahnya itu dia akan dikonsentrasikan atau akan difokuskan melalui lensa optik gitu ya, sehingga akan terpusat radiasinya, dan semakin panas objek itu maka nanti energi inframerah yang dihasilkan itu juga akan semakin besar, sehingga dari besaran energi inframerah itu nanti akan bisa dikonversikan menjadi sinyal listrik. Nah, kesimpulannya, setiap jenis sensor memiliki karakteristiknya masing-masing dari sisi akurasi, sensitivitas, resolusi, dan jenis sinyal yang dihasilkan. Sehingga sebelum membuat aplikasi dengan menggunakan sensor, perlu dipahami karakteristik dan spesifikasi setiap jenis sensor, dan juga cukup penting apakah sensor mendeteksi objek dengan kontak atau juga non-kontak. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian, dan terima kasih untuk soal nomor 1 ini.